teman-teman sebelum ibadah diundang untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat pagi teman-teman, kita akan memulai kebaktian hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Terpujilah Allah. Mendengar suaranya, dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman, di masa muda ini kita pasti pernah tertarik terhadap seseorang. Tetapi belum pasti orang itu tertarik terhadap kita sendiri. Dalam tema kali ini kita akan mempelajari tentang patah hati dengan tema yaitu adalah Sobat Ambyar. Untuk melewati kesedihan dari patah hati tersebut. Mari kita angkat pujian dari lagu Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Seringkali kita membuat dosa yang melukai hati Tuhan. Dalam kesempatan hari ini, mari kita melihat sejauh kehidupan kita telah apa yang kita lakukan. Teman-teman dipersilakan untuk pengakuan dosa secara pribadi. Tuhan, kami masih sulit untuk menghargai dan mendukung sesama kami. Kami mau tidak larut dalam kesedihan dan akan kehadirat Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan, tetapi seringkali menjauhkan diri kita sendiri.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Sang Juru Selamat. Amin. Untuk merespon pengakuan dosa, kita akan menyanyikan lagu Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, kebaikanku hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layak aku tempat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terimalah berita anugerah dari Allah tertulis dalam Mazmur 116 ayat 5 sampai Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya. Aku kembali tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari kita dengan penuh sukacita menyanyikan lagu pujian, mengejar hadirmu. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu
pelayanan firman. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memohon kiranya di tengah masa kami mengikuti kebaktian online ini, kami tidak jemu-jemunya untuk fokus mendengarkan firman-Mu. Di tengah kesempatan di mana kami bisa melakukan apa saja yang ingin kami lakukan, atau kami menikmati waktu dengan kesenangan lainnya. Biarlah kami berkomitmen untuk mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati, agar kami mampu melakukannya di kehidupan kami di masa muda ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berfirmanlah Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Firman kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul yang ke-15, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Kakak ulangi, dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan saat ini siap untuk merenungkannya. Hosiana. Adik-adik yang terkasih, ada hal yang paling kita benci dan kita hindari saat kita jatuh cinta atau memiliki hubungan yang erat dengan sesama kita. Tetapi hal ini tidak bisa kita hindari. Sudah tidak bisa dihindari, parahnya kita tidak pernah bisa prediksi kapan datangnya. Jadi begitu hal itu terjadi, kita pasti sangat terluka dan sulit untuk move on. Hal apakah itu? Sesuai dengan tema kebaktian kita, yaitu Sobat Ambyar. Hal itu disebut dengan ambyar. Artinya bercerai-berai, berpisah-pisah, alias patah hati. Perasaan patah hati tidak sekedar ketika kita kehilangan gebetan atau pacar, tetapi juga ketika kita kehilangan keluarga, sahabat, atau orang yang kita kasihi lainnya. Hari ini, melalui firman Tuhan, kita belajar bagaimana berusaha bangkit alias move on dari ambyar ini, dari patah hati ini. Hari ini kita belajar dari teladan Rasul Paulus dan Barnabas, yang dimana mereka terpaksa berpisah karena perbedaan prinsip. Mari sama-sama kita dalami kisah mereka. Paulus dan Barnabas memulai persahabatan mereka dengan modal saling percaya. Ketika itu
hanya Barnabas yang mau menerima dan percaya dengan pertobatan Paulus yang dahulunya Saulus. Dan dimulai dari hubungan saling percaya itu, kebersamaan pelayanan mereka pun semakin erat ketika Barnabas diutus untuk melayani jemaat di Antiokhia. Ketika dalam tugasnya tersebut, Barnabas menjemput Paulus dan Tarsus. Mereka melayani di sana selama 1 tahun. Kemudian mereka lanjut pelayanan ke Yudea untuk menggantarkan bantuan saat di sana terjadi kelaparan hebat. Nah, dalam perjalanan kebersamaan mereka selama melayani, hadirlah orang ketiga, yaitu Markus, keponakan Barnabas saat mereka melakukan pelayanan. Saat mereka pergi dan tiba di Pergia, Asia Kecil, tiba-tiba Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Tidak jelas dan sampai saat ini tidak ditemukan alasan jelasnya mengapa Markus pergi dan meninggalkan pelayanan mereka. Sayangnya, tindakan Markus ini dianggap Paulus sebagai ketidakseriusan dan kurang berkomitmennya Markus dalam pelayanan. Dan Paulus tidak bisa mentoleransi hal tersebut. Ketika mereka, yaitu Paulus dan Barnabas, menyiapkan rencana untuk melakukan kunjungan kembali ke kota-kota yang pernah mereka layani sebelumnya, disinilah muncul permasalahan antara Paulus dan Barnabas. Barnabas ingin kembali mengajak Markus yang sudah pergi tadi. Dan tentu hal ini ditolak oleh Paulus. Menurut Paulus, Markus sudah meninggalkan mereka, jadi buat apa lagi mengulang kesalahan yang sama? Sementara mungkin bagi Barnabas, mengapa kita tidak memberikan kesempatan kedua bagi Markus? Mungkin dia sudah berubah, mungkin dia sudah sadar, dan pemikiran lainnya. Dan kalau kita mau pikir lebih dalam, kedua-duanya ada benar juga kan? Nah, kemudian mereka berdiskusilah. Sayangnya tidak ada solusi dan menemui jalan buntu. Akhirnya mereka berpisah. Perpisahan ini tidak mudah bagi Paulus dan Barnabas, apalagi dengan kebersamaan mereka selama pelayanan. Tetapi perpisahan tidak bisa dihindari dan akhirnya mereka tidak sepelayanan bersama lagi. Perpisahan yang menyakitkan ini dan menyedihkan ini tetap harus mereka terima dan memaksa mereka untuk move on. Move on-nya nyata dengan seperti Paulus pergi bersama Silas, Barnabas pergi bersama Markus. Dan ketika mereka pergi dengan teman pelayanan mereka melanjutkan pelayanan yang sudah mereka siapkan. Dari perpisahan ini, sikap move on apa yang bisa kita teladani dari mereka berdua? Pertama, mereka berpisah tetapi tidak saling membenci dan saling melukai. Sayangkan kalau kita sudah terlanjur kecewa, sakit hati, yang kita ingatnya itu bencinya, sakit hatinya. Bahkan tidak jarang ketika kita sangat benci dan terluka, kita ingin melukai orang yang sudah membuat kita patah hati itu. Perlukah? Kita lihat bagaimana Paulus dan Barnabas. Dan yang kedua, mereka tidak membiarkan konflik antara mereka mengalihkan perhatian mereka dalam melayani. Terbukti tadi, mereka tetap menyiapkan diri, sudah menyiapkan rencana, dan melanjutkan dengan rekan yang baru. Yang tentunya mungkin tidak akan sama kompaknya, tidak akan sama sehatinya, tidak akan sama saling percayanya. Tapi tidak membiarkan kan semangat pelayanan mereka hilang dan mereka stop untuk pelayanan.
Dan yang ketiga, mereka tidak kehilangan misi dan spirit dalam melayani. Antara kesedihan, kekecewaan, patah hati, mereka tetap semangat melayani, terus mereka kobarkan. Dan yang keempat, mereka tidak membiarkan amarah, kesedihan, dan sakit hati membuat mereka menjadi pribadi yang terpuruk dan hancur. Karena terbukti ketika mereka melanjutkan pelayanan di tempat mereka tuju, banyak orang kan yang merasa terberkati oleh pelayanan mereka. Kesimpulannya apa adik-adik? Patah hati pasti bisa membuat kita terluka, bahkan terluka sangat dalam. Namun jangan membuat kita kehilangan arah, karena patah hati pasti bisa kita lewati, apalagi jika kita terus mengandalkan Tuhan. Dan dalam proses patah hati itu tetaplah berkarya seperti Paulus dan Barnabas, karena hidup pasti akan lebih bermakna daripada kita membiarkan diri kita hancur dan terpuruk. Tuhan berkati kita. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama berdiri mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan mengucapkan ulang tahun kepada anggota, pemuda, dan remaja yang berulang tahun pada tanggal 22 Februari hingga 28 Februari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Setiap manusia pasti menginginkan bahagia dan hidupnya senantiasa sukacita. Tidak ada manusia yang ingin dirinya terluka atau dilukai oleh orang lain. Tapi dalam perjalanan hidup, banyak hal yang tidak bisa kita hindari dan tidak banyak kita atur seturut dengan kehendak kita. Hal-hal yang membuat kita sedih, kita kecewa dan terluka pasti akan kita alami. Sulit untuk bangkit, karena saat itu penuh hati kita dengan emosi kekecewaan dan rasa benci. Tetapi pilihan kita untuk membiarkan hidup kita hancur atau kita mau bangkit dan terus berkarya. Hidup kita mau lepaskan dari segala perasaan negatif dan menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini tidak mudah Tuhan, bahkan sangat sulit. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon untuk penyertaan-Mu. Kuatkan kami, teguhkan kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami selalu ingat ada Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kami, dan ini adalah hidup yang Tuhan berkati. Harus kami upayakan agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kami berdoa untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hampir setahun kekuatan dan ketabahan kami mengikuti kegiatan belajar online. Tidak mudah karena semua terjadi dengan tiba-tiba. Tetapi kalau Tuhan Yesus izinkan kami bertahan sampai hari ini, berarti itu adalah bukti penyertaan Engkau. Ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan setiap waktu yang Tuhan berikan. Jangan biarkan keadaan menjadi alasan kami menjadi manusia yang tidak produktif dan berkarya. Tapi biarlah kami tidak dikendalikan oleh kondisi, tapi kami
tetap bisa berkarya di tengah situasi apapun. Berikan kami juga keseriusan dan rasa tanggung jawab terhadap kesempatan pendidikan yang Tuhan berikan. Kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati jemaat kami, walaupun saat ini kami beribadah di tempat kami masing-masing, tapi kami terus merasakan sukacita dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami, dan pengasuh kami yang Tuhan berikan di tengah kehidupan kami untuk menjaga dan melindungi kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya proses penyaluran vaksin sehingga boleh berlangsung dengan baik, distribusinya boleh sampai kepada tiap-tiap manusia yang membutuhkan berdasarkan tingkat prioritasnya. Jauhkanlah dari niat orang yang buruk yang ingin mengacaukan, sehingga keadaan kami bisa pulih lebih baik dan lebih baik lagi. Begitu banyak yang ingin kami doakan, tapi kami percaya sebelum kami mengingat dan sebelum kami menyusunnya, Tuhan Yesus sudah tahu apa yang terbaik bagi kami. Inilah kami Tuhan yang selalu hanya mengandalkan Engkau di kehidupan ini sebagai sumber kekuatan sejati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan memasuki pelayanan persembahan. Nah, persembahan kita diambil dari 2 Korintus 8 ayat 17. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sekarang kita mempersiapkan persembahan kita dan menyanyikan pujian Ku Beri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan rasa kaya dalam Tuhanku. Kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala yang Kau beri. Sekarang kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Tuhan, tolong berkati mereka yang akan menyalurkan persembahan ini agar dapat berguna bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita telah belajar untuk tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan dan selalu memiliki harapan akan hari esok. Saat ini kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari yang Yesus telah inginkan terhadap kita. Mari kita angkat pujian Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, banjir dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah. Pengutusan dan berkat. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
dan marilah kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.